Nah, kita lanjut ya untuk soal berikutnya itu di soal nomor 15 masih di materi kelas 10. Kita gas pagi-pagi lepas sahur. Nah, di soal nomor 15 itu sebanyak 2,7 gram logam L dilarutkan dalam sejumlah asam klorida dan menghasilkan 3,36 liter gas hidrogen diukur pada kondisi STP, berarti 0 derajat Celcius 1 atm. Berarti udah jelas ya, diberitahu di sini volumenya adalah volume STP-nya 3,36 liter. Kemudian diberikan reaksi yang belum setara. Jadi setarakan dulu nih. Neutronnya itu adalah 14, kemudian ditanya dalam SPU itu berada pada golongan apa, periode berapa, di soal nomor 15. Nah, caranya gini. Pertama, setarakan dulu ya, itu mutlak. Cl ditambah dengan HCl, kemudian dilanjutkan dengan tulisannya LCl3 ditambah dengan H2 ya. Ini tanda panah ya. Nah, kemudian kalau kita setarakan, kita kunci aja nih. Ini 3, ini 1, ini ada 2, ya kita kunci adalah di sini jadi 6. 6, berarti di sini jatuhnya adalah 2, maka di sini jatuhnya adalah 3, maka di sini jatuhnya adalah 2, ya. Jadi 2, 6, 2, 3. Nah, sudah setara ya. Hidrogennya 6, kemudian selnya 6, kemudian L-nya 2. Nah, kita lanjut. Kalau misalkan kita cari dulu dari mana? Dari molnya H2. Molnya H2 karena diberitahu di sini adalah gas hidrogennya itu 3,36 liter. Berarti sama dengan 3,36 liter dibagi dengan 22,4 liter per mol. Nah, maka dapatnya itu sama dengan 0,15 mol. Nah, bagaimana kalau kita mencari molnya si L? Ya, L itu koefisien 2, sedangkan yang kita tahu koefisien 3. Ya, sebenarnya gampang aja. Kalau 3-nya 0,15, 2-nya berapa? Sebenarnya kan pertanyaan gitu. Ya, berarti kan 2/3 dikali dengan 0,15. Dapatnya adalah 0,1 mol. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Karena rumus mol itu adalah gram per, karena L ditanya ini AR gitu ya. Maka AR itu sama dengan gram per mol. Gramnya tadi ada di soal 2,7. Berarti 2,7 gram dibagi molnya 0,1. Maka dapatnya adalah sama dengan 27. Ya, 27. Nah, ini untuk AR-nya. Jadi AR-nya si L itu 27. Sekarang kalau kita ingat kembali, kalau ditanya nomor atom, berarti kan protonnya ditanya tuh. Berarti nomor massa ini diwakili oleh AR, kemudian dikurang dengan neutron, ya, dikurang dengan neutron. Neutronnya tadi dapat di soal ada nggak? Ada ya, di 14. Berarti 14 di sini nanti, kurang 14. Nah, nomor massa tadi 27. 27 kurang 14 dapatnya adalah 13. 27 kurang 14 sama dengan 13. Berarti si L tadi punya nomor atom 13. Kita buat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6. Ini udah 10 ya. Kemudian 3s2, 3p1. 2, 2, 6, 10, tambah 2, 12, tambah 1, 13. Karena SP berarti golongan A, 2 tambah 1 berarti 3A. Berada pada golongan 3A. Lihat koefisiennya di sini yang terbesar adalah 3, maka berada pada periode ketiga. Golongan 3A periode 3. Maka jawabannya jatuh ke B. Oke, itu untuk soal nomor 15. Gas lagi soal nomor 16. Hitung lagi ya. Kita coba di soal nomor 16. Sebanyak 32 gram molekul X2 memiliki, ini 12 kali 10 maka 22 ini molekul, berarti jumlah partikelnya. Ya, jumlah molekulnya. Nah, kemudian nilai L itu 6 kali 10 maka 23. Jika jumlah neutron pada satu ya mungkin maksudnya, atom X adalah 45, unsur X dalam sistem periodik modern terletak pada golongan apa, periode berapa. Nah, pertama, untuk kasus seperti ini, kita ingat-ingat kembali nih kalau bicara rumus mol. Mol sama dengan gram per mr,
ya bisa per AR ya, tergantung dia. Kemudian sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau di sini dicantikinnya dibuat dengan angka 6 supaya angkanya bagus. Sama dengan volume STP per 22,4 liter per mol. Sama dengan molar kali volume sama dengan PV per RT. Jadi dengan kita hafal ini kita akan dipermudah sih sebenarnya dalam proses menjawab soal. Nah, kita jawab untuk 16, cari mol dulu. Mol daripada X2 ya barunya. Itu jumlah partikelnya 12 kali 10 pangkat 22 dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Nah, maka itu langsung dapat ini sama ini aja udah dapatnya 2 kan. Ini sama ini sisa di bawah 1. Naik ke atas berarti 10 min 1. Berarti dapatnya 0,2 mol. Nah, itu untuk mol X2. Nah, kalau misalkan kita mau cari MrX2, berarti kan kembali lagi nih, gram per mol X2. Gramnya tadi ada di soal 32 gram. Berarti 32 gram itu dibagi molnya tadi 0,2. Nah, maka kalau 32 bagi 0,2 ya, itu ini untuk X2 ya. Untuk X2. Tapi kalau misalkan kita langsung aja nih, nggak apa-apa kan? Kalau MrX2 itu sama nggak dengan 2 kali ARX2? Berarti sama dengan 32 bagi 0,2. Supaya apa? Supaya nanti tinggal dapat nih ARX sama dengan, ini kan X2 tadi masih nih. Kalau X berarti kan kali 2. Oh maaf, ARX-nya ini enggak. Ya, kan udah jadi kali 2 di sini. Kita hapus saja. Nah, kita lanjut. Berarti 2 kali ARX sama dengan 32 per 0,2. Berarti kalau gitu 32 per 0,4 kan? 2 ini kalikan dengan ini. Nah, maka dapat ARX itu sama dengan 80. Kembali lagi, nomor atom itu sama dengan AR sebagai nomor masanya dikurangi dengan neutron. Nomor atom itu sama dengan proton. Karena kan kalau kita tanya masanya atom itu adalah inti. Inti itu adalah neutron plus proton. Nah, berarti 80 kurang neutronnya di soal dibilang 45. Berarti kurang 45. Maka sama dengan 35. Ya. Kemudian baru kalau si X nomor atomnya 35, kita konfigurasi. Ya mau singkatan boleh, mau dipanjangin juga boleh. 1X2, 2X2, 2P6, 3X2, 3P6, 4S2, ya, 3D10, kemudian 4P5. Nah, perhatikan kalau kayak gini, kan kita diajarkan tuh S aja, SP, SD, SF. Ini DP, kamu ambilnya SP ya. Jadi jangan ambil DP tapi ambilnya SP. Nah, kalau kayak gitu, SP itu berarti golongannya A. 2 tambah 5 berarti golongan 7A. Kan gitu tuh. Ya, golongan 7A. Kemudian berada pada periode, kamu lihat aja koefisien terbesar itu 4, berarti berada pada periode 4. Golongan 7A, periode 4 itu jawabannya jatuh di D. 7A periode keempat. Jadi itu untuk gambaran soal nomor 16. Paham ya? Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 17. Sebanyak 1,4 gram gas A2 memiliki volume 0,8 liter. Diukur pada keadaan yang sama ketika 3,2 gram gas oksigen memiliki volume 1,6 liter. Jika jumlah neutron satu atom A adalah 7, unsur A segolongan dengan unsur yang memiliki nomor atom berapa. Jadi ditanya tuh lagi bukan unsur A-nya, tapi setelah dapat nomor atom A, cari golongannya, cari dari 5 pilihan itu yang satu golongan dengan dia. Banyak ya langkah kerjanya untuk soal nomor 17. Sebenarnya kalau kita bandingkan dua gas pada kondisi yang sama, apa yang sama di situ? Kembali ke rumus gas ideal, PP nRT. Ya, kalau misalkan mau kita ukur sama di sini berarti P-nya sama, T-nya sama. Pada tekanan sama, suhu sama. T itu temperatur, P itu pressure-nya. Berarti R itu pasti sama, tetapan kan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Berarti penentunya apa di situ? Mol per V, kan gitu logikanya. Ya, mol per V-nya aja untuk penentu daripada hitungan. Berarti kalau mau kita buat perbandingan antara dua gas, kita bisa pakai rumus kayak gini jadinya. Mol 1 per volume 1 sama dengan mol 2 per volume 2. Karena nilai PRT-nya sama.
ya. Maka kalau misal kita mau buat langsung kita masukin, boleh gini kan, V1 per V2 sama dengan mol 1 per mol 2. Nah, substitusi 0,8 liter bagi 1,6 liter itu sama dengan mol itu kan rumusnya adalah gram per mr kan. Maka boleh kita tulis, kita anggap saja yang satu itu adalah gas A2 ya. Ini milik A2, berarti ini miliknya si O2. Nah, berarti 1,4 dibagi mr-nya A2 per 3,2 gram, ini milik O2 ya, ini dia. Dibagi dengan mr-nya O2 itu adalah 32 ya. Ini juga sama gram per mr O2, ini berarti 2 kali 16 sama dengan 32. Nah, udah jelas nih, udah nampak dia. Berarti kalau 0,8 liter bagi 1,6 ini kan sudah dapatnya 1 per 2 nih. 1,4 per mr-nya A2 itu dibagi dengan 0,1. Kita lanjut. Berarti kalau kita buatnya 0,1 dibagi 2 itu sama dengan 1,4 per mr A2. Matematikanya ya. Maka kalau mr A2 itu sama dengan apa? 1,4 dikali 2 dibagi 0,1. Maka mr A2 itu sama dengan 28. Ya, koma-komanya habis nih. Berarti tinggal sisa 14 kali 2, ya 28. Kalau ditanya AR-nya si A, kalau MRA2 28, AR-nya si A ya tinggal bagi 2 kan. 28 bagi 2 dapatnya 14. Nah, kembali lagi. Kalau ditanya nomor atom si A, ya, nomor atomnya si A, berarti apa? AR kurang neutron. AR-nya itu 14, neutronnya itu 7. Ya, maka sama dengan 7. Nah, kalau gitu, si A tadi nomornya 7, 7 jelas ya, itu golongan A, berarti 25, berarti golongan 5A. Ya, mau pakai lebih tepatnya sih pakai konfigurasi 1S2, 2S2 yang seperti itu. Nah, kemudian kalau gitu yang satu golongan dengan dia kita uji aja yang A itu. Misalkan kita punya unsur si B 15 yang ya, berarti 285. Ya, kulit K, kulit L, kulit M. Berarti ini juga sama di golongan 5A. Ya udah jawabannya jatuh di A. Ya, 15. Nah, itu untuk soal nomor 17. Paham ya? Kita lanjut di soal nomor 18. Oh, ini langsung aja. Jadi kalau ada ditanya tentang CO2, kira-kira bentuk geometrinya seperti apa sih molekul ini? Nah, karbon itu kita ingat dia punya nomor atom 6, berarti konfigurasinya 2 dan 4. Elektron valensinya 4. Berarti karbon itu gini, 1, 2, 3, 4 kalau kita tulis secara Lewisnya. Kalau si oksigen itu 8, berarti konfigurasinya 2, 6. Ini elektron valensinya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau kita gambarkan secara Lewis. Logikanya gini, kalau 4, si C tadi berarti butuh 4 lagi untuk mencapai stabil oktet. Kalau oksigen butuh 2 lagi untuk mencapai stabil oktetnya 8. Maka kita susun ulang gini gambarnya. 1, 2, 3, 4. Karena butuh 4 lagi, maka keempat tangannya si C, ya 4 elektronnya si C harus diberdayakan semua. Berarti ini oksigen karena butuh 2 lagi. Oksigen. Nah, sisanya tinggal tulis saja. Nah, karena si C tidak ada pasangan elektron bebas, maka bentuknya CO2 itu bakal jadi yang namanya linear. Maka jawabannya adalah A. Paham ya? Untuk soal nomor 18. Kita lanjut di soal nomor 19. Nah, di soal nomor 19, kelompok senyawa yang merupakan senyawa ion adalah yang mana? Kita ambil gambaran umumnya. Kalau ion itu kan identik dengan apa? Logam plus non-logam. Logam plus non-logam. Jadi cari aja kalau ion itu ada logamnya. Nah, ini udah salah nih. Tidak ada logam. Kemudian ini tidak ada logam. Ini Mg, Ca, Na. Ini logam semua. Maka jawabannya C. Ini tidak ada logam. Ini tidak logam. Ini tidak logam. Karena itu silikon itu metaloid. Ini tidak logam. Ini tidak logam.
Ya, jelas ya, jawabannya jatuh di C. MgCaNa itu adalah logam. Nah, lanjut, senyawa menyimpang dari aturan oktet. Nah, biasanya yang menyimpang dari aturan oktet ini, menyimpang ini, umumnya adalah B, P, S, dan golongan 8A jika berikatan. Karena udah lewat dari angka oktetnya. Jadi kalau kita sudah ingat itu, kita udah bisa gambarkan kurang lebih, mungkin jawabannya adalah di BCl3 dan PCl5. Nah, kita ambil contoh satu, misalkan B. B itu dia 5, berarti konfigurasinya 2, 3. Berarti dia cuma punya 3 tangan. 1, 2, 3. Berikatan dengan Cl. Cl itu dia 17, berarti butuh satu lagi dia. Nah, ini Cl1-nya. Ini Cl, ini Cl. Nah, berarti ini kan konfigurasi 2, 8, 7. Ya, berarti ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bisa lihat di B-nya ini, dia cuma punya ada 6 elektron yang dia jadinya punya ketika berikatan kovalen. Jadi nggak sampai ke 8 sesuai dengan aturan oktet. Nah, kejadian juga sama dengan PCl5 karena P itu ada 5, ya, elektron valensinya 285, berarti kan butuh 3 lagi. Tapi yang masuk 5 dari Cl, berarti jadi 10 lewat, ya. Maka jawabannya adalah 4 dan 5 E. Nah, lanjut di soal nomor 21. Nomor 21, pasangan senyawa di bawah ini mempunyai ikatan hidrogen adalah. Nah, gini, hidrogen itu contohnya pada air. Kenapa air itu mendidih pada suhu 100, membeku pada suhu 0? Karena dia ada ikatan hidrogen. Itu antara hidrogen plus F, O, atau N. Nah, jadi yang paling tepat dari itu semua, itu jawabannya jatuh di C. Ya, jatuh di C. Nah, kita ambil contoh lah misalnya. O, H, H, H2O. Ini H, O, H. Nah, sebenarnya ikatan antar molekul ini, antara O dan H itu ada. Ini yang disebut sebagai ikatan hidrogen tadi. Nah, maka jawaban yang benar-benar tepat itu jatuhnya di C. Nomor 21. Paham ya? Untuk soal nomor 21. Oke. Serasa cukup supaya tidak kelamaan dalam satu video. Kita akan bahas nomor 22 sampai nanti terakhirnya di kelas 10 itu nomor 25 di video berikutnya. Terima kasih.